Bab 011. Black terdiam. La berkacak pinggang, membuang muka ke samping. Ada rasa kecewa di wajahnya. La menggigit bibir bawahnya, menimbang sesuatu. Sayang sekali, gumam Black, kembali menatap Mora. Aku masih berharap kamu bergabung kembali. Tidak ada hacker yang lebih baik dan secepat dirimu, Catherine. Dunia kita kacau sejak kamu pergi. Ceklek. Suara pintu terbuka mengejutkan mereka berdua. Seorang wanita parubaya masuk dengan tergesa-gesa, namun langkahnya terhenti dan matanya melot-nolte saat melihat seorang pria berjaket kulit ada di dalam toilet wanita. Oh, sorry. Pekik wanita itu, lalu buru-buru mundur dan keluar lagi, mengira ia salah masuk toilet pria atau takut melihat tampang Black. Melihat situasi mulai tidak kondusif, Black menatap Mora. Aku harus pergi sebelum mereka datang. Black pun melangkah cepat keluar. Mora yang melihat punggung pria itu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Sesuatu yang mengganggunya sejak pagi. Black, tunggu. Panggil Mora, mengejar pria itu hingga ke koridor depan toilet yang untungnya masih sepi. Black menoleh, mengangkat satu alisnya bingung. Kamu berubah pikiran. Mau kembali? Tanyanya penuh harap. Mora menggeleng. La merogoh tas tangannya dengan cepat, mengeluarkan sebuah tisu yang membungkus sesuatu. Di dalamnya terdapat sebuah botol obat yang senempat ia ambil diam-diam dari kamar Marco pagi tadi. Bukan, ucap Mora cepat. La menyodorkan bungkusan tisu itu pada Black. Kamu ahli kimia, bukan? Kamu dulu yang meracik racun dan penawar untuk organisasi. Bisa kamu lihat obat ini? Black menerima bungkusan itu dengan bingung, membuka sedikit dan mencium aromanya. Ini apa? Mar. Maksudku, ayah anak-anakku meminum ini. Dia bilang ini obat herbal untuk stamina, tapi aku curiga. Baunya aneh, dan dia menyembunyikannya dariku, jelas Mora cepat. Tolong analisis ini. Aku akan berikan nomor baruku, tapi gunakan kode enkripsi jika menghubungi. Mora mengeluarkan ponselnya, hendak mengetikkan nomor 160. Jangan, potong Black cepat, menahan tangan Mora. Jangan pakai jalur digital. Mereka akan melacakmu dalam hitungan detik jika kamu terhubung dengan nomorku. Kita pakai cara lama. Temui aku di S3. Mora 3. Lunaas 4. 161. Bosan. Mora. Suara panggilan itu menggantung di udara, namun pemilik nama tak kunjung menampakkan diri. Karena Mora tak kunjung kembali dari toilet, Marco akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Langkah kaki pria itu terhenti ketika matanya menangkap sosok Mora yang berdiri kaku tak jauh dari area tunggu. Wanita itu sedang menatap lurus ke depan, ke arahnya yang kini balas menatapnya dengan senyum lebar yang ramah. Marco segera menghampirinya, alisnya bertaut melihat ekspresi Mora yang tak biasa. Ada yang terjadi. Kenapa wajahmu penuh ketakutan? Tanya Marco. Keningnya berkerut dalam, insting protektifnya langsung menyala. Mora tersentak pelan, lalu menggeleng cepat. Enggak ada. Mana anak-anak? Kamu tinggalkan sendiri. Tanya Mora dengan tatapan curiga, berusaha mengalihkan topik. Mereka ada sama temanku, ayo, jawab Marco.
Tanpa menunggu persetujuan, ia menggenggam tangan Mora dan membawanya pergi dari sana. Genggaman tangan yang tiba-tiba itu membuat tubuh Mora tersentak. Rasa hangat menenjalar dari telapak tangan Marco Yareng besar dan kasar. Parendangannya terangkat, menatap profil samping wajah Marco yang terlihat tegas. Rahang yang mengeras dan tatapan lurus ke depan membuat pria itu tampak mengintimidasi namun mempesona di saat yang sama. Pria itu memang tampan, Mora akui itu dalam hati. Namun, ada sikap yang tidak Mora suka, pria ini gampang menuduh tanpa bukti yang kuat dan terlalu dominan. Sesampainya di tempat Marco meninggalkan si kembar, pemandangan unik menyambut mereka. Si kembar sedang bersama dengan seorang pria berpenampilan nyentrik. Melihat kehadiran Marco, Rakael lekas menjauh dari pria itu dan berlari kecil ke arah Marco sambil menunjuk-nunjuk dengan jari mungilnya. "Dedi, dia kenapa Anda mau potong rambut? Jadinya kayak perempuan. Laka bilang culu potong rambut, diandang Elti bahaca manusia," seru Rakael dengan mata membulat sempurna, ekspresinya penuh keheranan yang polos. Marco tersenyum geli, menatap temannya yang kini menatap balik dengan bingung. Memang, rambut pria itu panjang menjuntai dan terkuncir rapi, sebuah gaya yang membuat Rakael merasa itu tak cocok digunakan laki-laki. Rakael sudah berusaha menjelaskan dengan bahasa bayinya yang campur aduk, tapi tentu saja bahasanya tak dimengerti oleh pria Spanyol tersebut. "Putraku bilang, rambutmu sangat keren," terang Marco kepada temannya menggunakan bahasa Spanyol yang fasih, berbohong demi menjaga perasaan kawannya. Pria itu tampak sumringah. "Benarkah?" "Oh astaga, terima kasih," ucap pria itu dalam bahasa Spanyol, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Rakael dengan senyum lebar. Rakael mendongak, keningnya berkerut. "Bilang apa itu Olang?" tanyanya bingung pada Marco. "Dua." Marco terkekeh pelan, lalu berjongkok menyamakan tingginya dengan sang putra. Dia bilang, "Raka imut," balas Marco asal. 2. 162. Mendengar pujian itu, seketika wajah bingung Rakael berubah cerah. Lah menangkup pipinya yang gembulnya dengan kedua tangan, matanya yang bulat berbinar terang seperti bintang kejora. 3. Laka imut. "Telima kacih Mastel Limbaat," seru Rakael girang, yang membuat semua orang dewasa di sana tertawa terbahak-bahak melihat tingkah narsis bocah itu. "Master Limbat. Dari mana dia belajar kata itu?" 1. "Ah ya sudah, kami harus pergi. Terima kasih telah menjaga putraku, ayo sayang." Marco meraih Rakael ke dalam gendongannya, sementara Fier yang sejak tadi diam memperhatikan, menggandeng tangan pria itu dengan tenang. Mora pun mengikuti Marco dari belakang setelah menelempar senyum sopan dan sedikit canggung pada teman pria itu. Waktu berlalu dengan lambat. Sudah seminggu lebih Mora berada di kediaman Ramirez, sebuah mansion megah yang lebih mirip benteng daripada rumah. Bagi Mora, hari-hari yang ia lalui terasa sangat lambat dan membosankan. Biasanya, hidupnya dipenuhi dinamika pekerjaan, tenggat waktu, dan kesibukan kantor. Tapi sekarang, seharian penuh ia hanya di rumah mengurus kedua anaknya. Kediaman Ramirez terasa sangat dingin. Bukan dingin karena suhu pendingin ruangan, melainkan atmosfernya. Semua orang terasa kaku,
bekerja seperti robot, dan dinding-dinding tinggi rumah ini seolah menyimpan ribuan rahasia kelam keluarga kaya raya. Raka mau susu. Momi buatkan dulu, tunggu di sini, peringat Mora pada putranya yang tengah asyik memainkan seekor kucing Persia. Sementara Fier, anak sulungnya yang tenang, memilih berada di kamar. Anak itu tenggelam dalam buku cerita tebal yang Marco berikan untuknya kemarin. Fier memang berbeda, ia menemukan dunianya dalam hening dan lembaran kertas. Perlahan, Mora berjalan menuju dapur luas yang dilengkapi peralatan masak sekelas restoran bintang 5. Biasanya, para pelayan yang akan membuatkan segala kebutuhan mereka. Marco bahkan melarang keras dirinya untuk menyentuh pekerjaan dapur. Pria itu bersikeras bahwa Mora adalah tamu atau lebih tepatnya, calon nyonya rumah yang harus dilayani. Tapi kali ini, Mora melanggarnya. La merasa bosan setengah empati. Setidaknya, melakukan pekerjaan kecil seperti membuat susu bisa membuatnya merasa berguna dan terhibur. Baru saja ia menuangkan air panas, suara langkah kaki terdengar. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Tanya seorang pelayan wanita yang baru saja datang, menggunakan bahasa Spanyol yang sopan namun kaku. 163. Mora menoleh, tersenyum tipis. Ah iya, saya ingin membuat susu untuk si kembar. Di mana letak susu mereka? Tanya Mora. Oh, di sini. Biar saya buatkan, balas pelayan itu sigap, langsung membuka sebuah lemari kabinet besar. Mora tertegun sejenak saat melihat isi lemari itu. Banyak sekali stok susu formula dan susu UHT tersusun rapi di sana, bahkan sampai penuh sesak. Mereknya pun bukan sembarangan, itu adalah susu premium yang harganya selangit. Mora tak tahu mengapa Marco menyetok begitu banyak. Dia sangat siap menjadi seorang ayah, batin Mora. Ada desiran hangat yang aneh di D4 danya saat memikirkan betapa detailnya persiapan Marco. Biar saya buat sendiri saja, ucap Mora memecahkan lamunannya, tangannya terulur mengambil salah satu kaleng susu. La pun mengambil 2 gelas dan mulai menakar susu bubuk ke dalam gelas. Namun, pelayan itu tak kunjung pergi. Wanita itu berdiri di sana, mengawasi setiap gerak-gerik Mora dengan tatapan yang sulit diartikan, antara takut ditegur atasan dan bingung. Ada apa? Kamu bisa pergi, saya bisa sendiri, ucap Mora lembut, mencoba mengusir rasa canggung. Ini pekerjaan saya, biar saya buatkan saja, Nyonya. Tuan Marco akan marah jika tahu Anda melakukan pekerjaan ini. Ucap pelayan itu kembali, kali ini nada suaranya terdengar cemas. Mora tersenyum, lalu dengan perlahan mengelus lembut lengan wanita yang sepertinya seumuran dengan Kirana. Sentuhan fisik yang manusiawi itu membuat wanita paruh baya itu tersentak. Di rumah ini, jarang sekali ada interaksi hangat antara majikan dan bawahan. Tatapannya berubah, dari waspada menjadi lebih lunak. Saya bisa sendiri, istirahatlah. Marco tidak akan marah, saya yang akan bertanggung jawab, terang Mora, lalu melanjutkan kegiatannya mengaduk susu. Pelayan itu mengangguk ragu, lalu lekas undur diri. Tapi sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh sekali lagi, menatap punggung Mora yang masih sibuk. Dia berbeda, 17. 164. Keteguhan Mora. Setelah selesai membuat susu,
Mora membawa nampan berisi 2 gelas hangat itu menaiki tangga. Aroma vanila menguar, memberikan sedikit rasa di bangunan megah yang asing ini. La memberikannya ke Rakael lebih dulu, memastikan putranya memegang gelas itu dengan baik agar tidak tumpah. Hati-hati panas, tiup dulu, pesan Mora. Rakael mengangguk patuh sambil tetap fokus pada ekor kucing yang bergoyang. Baru setelahnya, ia beranjak pergi menghampiri kamar Fier. Namun, langkahnya terhenti mendadak di koridor lantai 2. Ibu Marco berdiri di sana. Posturnya tegak, anggun, namun memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Wanita itu seolah sengaja menunggunya. 2. Minta putramu untuk belajar. Suara N terdengar datar namun penuh perintah. Besok akan ada guru yang akan membimbing si kembar. Tugasmu sebagai ibu adalah memerintah mereka agar menurut. Mora mengeratkan pegangannya pada gelas di tangannya. Belajar. Seorang pewaris harus memiliki bakat agar tidak dikatakan sebagai pewaris yang gagal, lanjut N, matanya menatap tajam ke arah Mora, seolah menilai kelayakan Mora sebagai ibu dari cucu-cucunya. 5. Mora menarik napas panjang, berusaha menahan emosi yang mulai mendidih. La tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum tenang seorang ibu yang siap menerkam siapa saja yang mengusik anaknya. 1. Apa yang harus dipelajari dari seorang anak berusia 5 tahun kurang, Nyonya N? Kalkulus. Strategi bisnis. Tanya Mora dengan nada rendah. Menghargai orang lain. Sopan santun. Itu sudah mereka pelajari dari saya setiap hari. Sepertinya justru orang dewasa di sini yang harus belajar hal dasar itu. 6. Wajah N memerah padam mendengar balasan yang tak terduga itu. La tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh wanita yang asal-usulnya ia pandang sebelah mata. Mora maju 1 langkah, memperpendek jarak di antara mereka. La tak gentar sedikit pun dengan tatapan N. Marco yang membawa kami ke sini. Segala keputusan ada di tangannya. Saya tahu Anda ibunya, dan saya menghormati itu. Tapi Anda tak berhak mengatur saya dan cara saya mendidik kedua anak saya. Mereka anak-anak, biarkan mereka menikmati masa kecilnya. G. Mora memberi jeda sejenak, menatap N lurus-lurus. Jika Anda tidak suka dengan cara saya, minta pada Marco untuk memulangkan kami sekarang juga. Saya dengan senang hati akan pergi, oh. Tanpa menunggu balasan N yang tampaknya kehilangan kata-kata karena syok, Mora melangkah pergi. La meninggalkan N yang mengepalkan tangannya dengan gejolak emosi tertahan di koridor yang sunyi. Mora melangkah masuk ke kamar Fier dan menutup pintu dengan sedikit tenaga, lalu bersandar di baliknya. La menghela napas kasar, mencoba meredam detak jantungnya yang berpacu cepat karena amarah. La mengibas wajahnya dengan tangan, rasanya kesal setiap kali melihat N. Wanita itu selalu berhasil memancing emosinya. Ada apa, Mom? 165. Suara lembut Fier menyadarkannya. Anak itu duduk di dekat jendela besar, buku tebal masih berada di pangkuannya. Sinar matahari sore menerpa wajah Fier, membuatnya terlihat sangat mirip dengan Marco versi mini, namun dengan tatapan mata Mora yang teduh. Mora memaksakan senyum, mengubah ekspresi wajahnya secepat kilat. Tidak ada apa-apa, sayang.
Ini susu untukmu. Mora melangkah mendekati Fier dan memberikan segelas susu untuk anak itu. Fier menerimanya dengan sopan dan menyesapnya sedikit. Bisa minta Dedi carikan guru untukku, Mom? Tanya Fier tiba-tiba. Kening Mora mengerut dalam. La baru saja bertengkar dengan En soal ini, dan sekarang anaknya sendiri yang memintanya. Guru. Kamu mau belajar? Iya, aku bosan, jawab Fier jujur, meletakkan bukunya. Sekolah di luar, aku kasihan dengan Rakael. Kasihan kenapa? Rakael tidak mengerti bahasa orang sini. Kalau kami sekolah umum, dia pasti bingung dan takut. Kalau ada guru di rumah, aku bisa belajar, dan Rakael bisa bermain tanpa harus dipaksa mengerti bahasa asing, terang Fier dewasa. Mora terdiam, hatinya mencelos. Fier dan Rakael memang kembar, tapi kepribadian mereka bagaikan bumi dan langit. Fier terlihat jauh lebih dewasa dari anak seumurannya, pemikirannya tajam dan penuh pertimbangan. Sementara Rakael, ia tumbuh sebagaimana semestinya anak balita, polos, ceria, dan tanpa beban. Fakta bahwa Fier memikirkan kenyamanan adiknya di atas kebosanan dirinya sendiri membuat Mora bangga sekaligus haru. 6. Oke, Momi akan bilang pada dedimu, ujar Mora sambil mengusap rambut Fier. Dia sedang berenang, tuh tunjuk Fier ke arah jendela. Mora mengalihkan pandangannya, menatap ke arah halaman belakang yang ditunjuk Fier. Dari lantai 2, terlihat kolam renang biru jernih. Marco tengah asyik berenang bolak-balik dengan gaya bebas. Mora pun memutuskan untuk menghampiri pria tersebut. Habiskan susumu, Momi ke bawah sebentar. 166. Marco marah. Langkah Mora memelan saat mendekati area kolam renang. Sore itu langit berwarna jingga keemasan, memantul indah di permukaan air. La melipat tangan di depan D4Da, berdiri di pinggir kolam menunggu Marco menyadari kehadirannya. Tak lama kemudian, pria itu muncul ke permukaan. Hah? Marco menghirup udara rakus, lalu mengusap wajahnya yang basah. La menyugar rambutnya yang basah ke belakang, menampakkan dahinya yang lebar. Tetesan air mengalir turun melewati leher kokohnya, D4Da bidangnya, hingga ke perut six-pack yang terlihat jelas. Pemandangan itu, ditambah dengan cahaya matahari sore, membuat Marco terlihat seperti model majalah dewasa yang hidup. 2. Jantung Mora berdebar satu tempo lebih cepat. La harus mengakui, secara fisik, Marco Ramirez adalah mahakarya. Hai, sapa Marco saat melihat Mora berdiri di sana. Senyum lembut langsung terbit di bibirnya, menghilangkan kesan dingin yang biasa ia tampilkan pada orang lain. Hai, balas Mora canggung. La pun duduk di tepi kolam, membiarkan kakinya yang dibasahi oleh air kolam yang sejuk. Marco berenang mendekat, lalu menumpukan kedua lengannya di tepi kolam, tepat di depan kaki Mora. La mendongak menatap wanita itu. Tumben nyusul ke sini, kenapa? Kangen. 6. Mora memutar bola matanya, mengabaikan godaan itu. Fier meminta dicarikan guru, dia merasa bosan di rumah terus tanpa kegiatan. Tanpa sadar, tangan Mora terulur. La merasa terganggu dengan beberapa helai rambut basah yang jatuh menutupi mata Marco. Jemarinya menyentuh kening pria itu, menyisir rambut itu ke belakang dengan gerakan lembut.
1. Jantung Marco serasa berhenti berdetak sejenak, lalu berpacu kencang. La bisa merasakan kelembutan jari Mora di kulitnya. La menatap wajah Mora dari bawah, sudut pandang yang membuatnya tampak seperti dewi. Namun, Marco langsung menundukkan pandangannya sedikit agar wajahnya yang memerah tidak tertangkap basah. 5. Oh ya. Aku akan cairkan sekolah saja kalau begitu. Biar mereka bersosialisasi, ucap Marco dengan suara yang sedikit parau. Fier ingin belajar di rumah, sela Mora cepat. Dia kasihan dengan Rakael. Adiknya tak mengerti bahasa orang sini, membuat Fier mempertimbangkan hal itu. Dia tidak mau Rakael merasa terasing. Marco terdiam sejenak, terkesan. Fier mengerti bahasa Spanyol. Mora mengangguk bangga. Fier menguasai 3 bahasa. Dia yang selalu ikut denganku bekerja di Amerika. Aku sering menitipkannya di daycare, dan aku juga selalu berbicara dengannya menggunakan bahasa Spanyol terkadang. Daya tangkapnya luar biasa. 2. Marco mengangguk-angguk, matanya memancarkan rasa kagum. Banyak bakat yang anak itu kuasai. Gen Ramirez memang kuat padanya. Kalau Rakael, aku belum melihat bakat khususnya. Mungkin saat dia besar nanti. Untuk sekarang aku hanya tahu dia cerewet dan pandai membuat orang tertawa, terang Marco sambil terkekeh. 5. Mora ikut tersenyum. Apa bakatmu? Memangnya kamu ada bakat selain menyuruh orang? Canda Mora. 167. Pertanyaan Mora membuat Marco mendelik jenaka. La menaikkan alisnya tinggi-tinggi. Menghasilkan mereka berdua, itu bakat utamaku. Kenapa? Kamu enggak percaya kalau genku unggul? Marco mendekatkan wajahnya sedikit, suaranya merendah menjadi bisikan berat. Ayo buat ulang dengan cara alami, biar kamu percaya apa bakatku yang sebenarnya. Wajah Mora memanas seketika. Siapa yang mau punya anak lagi denganmu? Percaya diri sekali kamu. Desis Mora kesal sambil memercikkan air ke wajah Marco. Marco tertawa, namun ada kilatan kecewa yang ia sembunyikan dengan cepat. La menghela napas pelan. Aku sedih dengarnya loh. Ditolak mentah-mentah begini. 3. Mora hanya memutar bola matanya malas, menganggap itu hanya drama Marco seperti biasa. Marco pun menghela napas lagi, kali ini lebih panjang. La berbalik, memunggungi Mora, dan kembali berenang menjauh, menyemburkan dirinya ke dalam air untuk mendinginkan kepala dan hatinya. Mora masih duduk santai, mengibas-ngibaskan kakinya di dalam air, menikmati ketenangan sesaat. Namun, ketenangan itu pecah oleh suara cempreng yang sangat familiar. 2. Dedi. Dedi. KELUAAAL. Kenapa lama CEKALII? Dedi bukan ubur UBUUL, cepat KELUAL. 4. Mora menoleh kaget, menatap Rakael yang baru saja datang berlari kecil. Bocah itu memegang gelas kosong di tangannya, matanya menatap horor ke arah kolam yang tampak tenang tanpa riak. Dedi. Panggil Rakael lagi, suaranya mulai bergetar.
Menyadari sesuatu yang tak beres, Mora beranjak berdiri. La menatap permukaan kolam. Hening, tak ada gelembung dan gerakan. 2. Marco. Panggil Mora. Tak ada sahutan. Hanya gemericik air filter yang terdengar. Tiba-tiba, ingatan buruk melintas di kepala Mora. Mengingat Marco sedang tidak sehat perkara pria itu mimisan, membuat Mora panik. Bagaimana kalau kram? Bagaimana kalau serangan jantung? MARCO00. Teriak Mora panik. Air itu tampak tenang, terlalu tenang, membuat kepanikan Mora meledak. 1. Tanpa berpikir panjang, logika Mora M4 seketika. Marco. Biur. Mora menceburkan dirinya ke dalam kolam renang yang dalam itu. La mengayuh tangannya panik mencari keberadaan pria itu. Namun, detik berikutnya, Mora baru menyadari satu fakta fatal, dia tidak bisa berenang. 5. Tubuhnya kaget menerima tekanan air, kakinya tidak menapak dasar. Kepanikan yang sesungguhnya melanda. Uhuk. Mora berusaha menggapai permukaan, tapi tubuhnya justru semakin tenggelam. Air masuk ke hidung dan mulutnya, rasanya perih dan menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar meraih pinggangnya dengan kuat. Sentakan itu menariknya ke atas permukaan dengan cepat. 168. Hah. Hah. Mora terbatuk-batuk, menghirup oksigen dengan rakus. La mencengkeram bahu orang yang menolongnya. Mora merembuka matanya yang perih, mendapati Marco menatapnya dengan wajah basah kuyup dan ekspresi yang marah. Kamu Gil 4 ya? Bentak Marco. Napasnya juga memburu, tapi bukan karena tenggelam, melainkan karena kaget. Mora yang masih syok dengan hidung yang sakit pun menjeda ucapannya, ia masih gemetar. Marco menghela napas kasar, menahan amarahnya. La segera membawa tubuh Mora ke pinggir kolam dan menaikkannya ke tepi dengan mudah, seolah tubuh Mora tak ada beratnya. Setelah aman di daratan, Mora baru mendapatkan suaranya kembali. Kamu yang Gil 4. Aku panik tahu. Aku panggil-panggil kamu nggak muncul. Teriak Mora kesal, memukul D4 dan Marco pelan. Marco mendesis, menyeka wajahnya kasar. Aku sedang latihan free diving, belajar menahan napas di dasar. Kenapa malah kamu samperin nyebur? Sudah tahu enggak bisa berenang. 5. Marco menatap Mora tajam, matanya menyiratkan kekecewaan yang lebih dalam dari sekadar insiden kolam renang. Kata-kata penolakan Mora tadi masih terngiang di kepalanya. Aku tahu kamu tidak mau menikah dengan duda ini, Mora. Aku tahu kamu tidak suka padaku, sindir Marco dengan nada tajam dan dingin. Tapi tidak perlu sampai menghabiskan nyawamu sendiri hanya untuk membuktikannya. 5. Perasaannya sedang sensitif setelah Mora menolaknya tadi. Tanpa menunggu jawaban Mora, Marco naik ke atas permukaan, menyambar handuknya dengan kasar, lalu pergi begitu saja masuk ke dalam rumah. 16. La meninggalkan Mora yang masih basah kuyup, duduk termangu sambil menggosok hidungnya yang perih.
Air mata bercampur air kolam menetes di pipinya. La bingung, dan kedinginan. Di sisi lain kolam, Rakael memiringkan kepalanya, menatap kepergian Marco yang diam mematung. Lah, kok malah itu Olang Catu? Gumam Rakael bingung. 15. Maaf baru muncul, langsung 3 Yahas 2. Oh ya, penjelasan tentang Rakael aku ambil di G00 Gleyah. Makanya kenapa detail, biar kita sambil belajar juga aku bukan dokter, jadi gak paham. 169. Dinginnya Marco. Suasana di dalam kamar tidur mewah itu terasa begitu mencekam, setidaknya bagi Mora. Sejak insiden di kolam renang sore tadi, Marco mendirikan tembok es yang tak kasat mata di antara mereka. Pria itu masih marah, harga dirinya terluka karena penolakan Mora dan kepanikan wanita itu yang dianggapnya berlebihan. 3. Mora merasa canggung luar biasa. La duduk di tepi ranjang, meremas jemarinya sendiri, sementara Marco duduk di sofa besar di sudut ruangan. Namun, sikap dingin Marco hanya berlaku untuk Mora. Ketika kedua anak kembarnya mengajak pria itu berbicara, Marco menjawabnya dengan nada riang dan penuh kasih sayang, seolah tak terjadi apa-apa. Terlihat kini pria itu tengah memangku si kembar, Fier di paha kiri dan Rakael di paha kanannya sambil menunjukkan sebuah buku cerita hardcover dengan ilustrasi 3 dimensi yang cantik. Marco. Panggil Mora pelan, mencoba memberanikan diri. Menurutmu besok kita pergi kemana? Aku rasa anak-anak bosan di rumah seharian. Mora berusaha mengambil alih percakapan, berharap bisa mencairkan suasana beku ini. Namun, harapannya pupus. Marco sama sekali tak menatapnya. Pria itu tetap sibuk membalikkan halaman buku, menunjuk gambar naga yang menyemburkan api pada anak-anak. Lihat ini, naganya keren kan? Tanya Marco pada si kembar, benar-benar menganggap Mora seperti angin lalu. Si kembar pun bingung. Fier dan Rakael saling berpandangan. Keduanya menatap Marco dengan tatapan bertanya-tanya. Ibu mereka sedang bertanya, suara Mora cukup jelas terdengar di ruangan yang sunyi itu, tapi pria yang mereka panggil Dedi ini diam saja seolah tak mendengar. Jadilah, Rakael menatap ke arah Mora dengan tatapan polosnya, lalu beralih menatap telinga Marco lekat-lekat. Momi belum koleek telinga Dedi ya? Dadengel dia, tel cumbat pakti itu cama kanol tolan telinga, terang Rakael dengan suara cemprengnya yang khas, wajahnya tampak serius menganalisis masalah pendengaran ayahnya. 13. Mora menghela napas pelan, menahan senyum miris. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Telinga Marco berfungsi sangat baik, hanya hatinya yang sedang tersumbat kekesalan. Marco mengabaikannya dengan sengaja. Merasa usahanya sia-sia dan hanya akan menambah rasa sakit hati, Mora memutuskan untuk mundur. Momi kembali ke kamar sebelah dulu, kalian jangan tidur terlalu larut, oke? Mora pun bangkit berdiri, melangkah pergi dengan punggung yang terlihat lelah. La meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Baru setelah pintu tertutup, Marco mengangkat pandangannya, menatap pintu yang kini memisahkan mereka. Ada sorot penyesalan yang samar di matanya, namun egonya masih terlalu tinggi. 5. Sengaja ya.
Suara datar Fier membuat Marco menoleh kaget. Anak sulung itu menatapnya dengan mata menyipit, tajam dan penuh selidik. Apanya? Tanya Marco pura-pura tak paham. 1. Dedi sengaja tidak jawab Momi, tegas Fier. 170. Marco menghela napas, menyandarkan punggungnya ke sofa. Tak ada gunanya berbohong pada Fier yang peka. Momi enggak mau menikah dengan Dedi, Fier. Dedi sedang kecewa. 1. Fier membulatkan mulutnya membentuk huruf O kecil, mengangguk paham. Namun reaksi berbeda datang dari Rakael. Kenapa Anda mau? Dedi kele. Tanya Rakael polos. 8. Fier berdecak kesal, menepuk dahinya pelan. Kalau Dedi keri, kamu gak tinggal di kamar besar ada AC dingin, Raka. Kalau Dedi kere, kita tinggalnya di sana tuh, di kolong jembatan sama nyamuk. 2. Lia juga i. Rakael mengangguk-angguk, tapi kemudian ia mendelik tajam pada kakaknya karena merasa dibentak. Sudahlah. Laka mau ke Momi aja. Di Cini dibuliji telus dari tadi dili ini, ndak pelnah bener jadi kodala. 9. Dengan penuh drama, Rakael turun dari pangkuan Marco. La menghentakkan kaki kecilnya, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar dan wajah ditekuk. Marco hendak mencegahnya, tapi ia tahu Rakael kalau sedang merajuk mirip sekali dengan Mora, keras kepala. Jangan lari-lari, Raka. Seru Marco. Rakael tak peduli. La mencapai pintu besar itu, membukanya dengan susah payah, lalu membantingnya sekuat tenaga. Brak. Napas Rakael memburu, D4 danya bergerak naik turun karena emosi sesaat pada kakaknya. Namun, saat ia berbalik badan hendak menuju kanar Mora, langkahnya terhenti mendadak. Jantungnya hampir copot. La terkejut melihat keberadaan N yang berdiri menjulang di koridor. Wanita parubaya itu menatapnya dengan sorot mata tajam dan dingin, seolah sedang melihat serangga pengganggu di rumah bersihnya. Tutup pintu dengan pelan, tegur N menggunakan bahasa Indonesia yang kaku namun tegas. Rakael yang suasana hatinya sedang buruk, tidak gentar sedikitpun. La menyipitkan matanya, membalas tatapan nenek Ria dengan dagu terangkat. Sudah telanjur, balas Rakael ketus, tanpa rasa bersalah sedikitpun. 9. Mata N membelalak. Dasar tidak sopan. Ibumu tak mengajarkan sopan santun, iya. Beginikah kelakuan anak yang tidak dididik dengan benar? Oh. Jawab Rakael panjang, memutar bola matanya malas. Momi ajalin Laka cala makan yang benel, cala buang ael yang benel. Nenek keliput kenapa malah telus. Nanti luntul itu bibilnya malah balu tahu laca. Udah keliput, jangan banyak malah. 10. Kening N mengerut dalam, rahangnya mengeras. La tak pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. N menghela napas kasar dan memijat pangkal hidungnya yang terasa pening. D4 rah tingginya bisa kumat menghadapi bocah ini. Bertepatan dengan itu, seorang pelayan datang membawa nampan berisi 2 gelas susu hangat. 171.
Nyonya besar, sapa pelayan itu menunduk hormat. Sudahlah, N mengibas tangannya pada Rakael, mencoba mengakhiri perdebatan itu. La mengambil salah satu gelas susu dari nampan. Sekarang minum susumu. Biar kamu cepat tumbuh dan otaknya jalan sedikit. N menyerahkan gelas itu pada Rakael. Melihat itu, Rakael mengerucutkan bibirnya. La menatap N dengan tatapan penuh selidik. Insting kanak-kanaknya menyala. Kenapa tiba-tiba nenek ini memberinya susu? Namun, tangan mungilnya tergerak mengambil gelas itu. Jadi ibu pelicekala angiah, biacanya jadi ibu tili cindelela, gumam anak itu pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Rakael mendekatkan gelas ke bibirnya. Uap panas mengepul. Hidung mungilnya terlihat kembang kempis seolah mencium aroma yang tidak ia sukai. Matanya bergerak licik, melirik ke arah N yang masih menatapnya menunggu ia minum. 5. Sudut bibir Rakael terangkat membentuk seringai tipis yang jarang ia tunjukkan. Sebuah ide nakal muncul. Tangannya sengaja melemaskan cengkeraman pada gelas itu. Prang! Gelas kaca itu menghantam lantai marmer dengan bunyi keras yang memekakkan telinga. Pecahan kaca menyebar, dan cairan putih susu menggenangi lantai koridor, memercik ke sepatu mahal N. 2. AAAWPANAAAS. Teriak Rakael sekencang-kencangnya, berpura-pura kaget dan kesakitan. 14. 172. Raka sengaja. Teriakan Rakael yang melengking menggema di lorong sunyi Mansion Ramirez. Dalam hitungan detik, pintu kamar di kanan dan kiri terbuka. Marco berlari keluar dari kamar Fier, sementara Mora bergegas keluar dari kamarnya. Wajah keduanya tampak panik luar biasa. Rakael! Seru Mora. La segera berlutut, menggendong Rakael menjauh dari pecahan kaca. Kakimu kena. Mana yang sakit? Mora memeriksa kaki dan tangan putranya dengan teliti. Sementara Marco, matanya menatap nanar ke arah genangan susu dan pecahan gelas, lalu beralih menatap ibunya yang terlihat syok. Sepatu dan ujung gaun N basah terkena cipratan susu. Ma, ada apa ini? Tanya Marco, suaranya memberat menahan amarah karena mengira ibunya melakukan sesuatu pada anaknya. N tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Putramu itu ceroboh sekali. Dia pegang gelas saja tidak bisa. Sentak N. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Mora yang sedang memeluk Rakael. Kamu gagal mendidik pewaris Ramirez. Bagaimana bisa dia menjatuhkan gelas yang sudah diberikan baik-baik? 4. Mora mendekap Rakael erat, merasakan tubuh putranya gemetar, entah karena takut atau menahan tawa, Mora tak sempat memikirkannya. 1. Ma, cukup. Sentak Marco, suaranya menggelegar memotong omelan ibunya. Keduanya kini berdebat dengan bahasa Spanyol yang cepat dan keras. Kau membela wanita ini dan anak ceroboh itu. Lihat lantai ini. Lihat sepatu mama. N menunjuk kekacauan di bawah. 2. Itu hanya susu, Ma.
Dia masih balita, wajar jika tangannya licin atau gelasnya terlalu panas. Bella Marco. Di tengah keributan itu, Fier berdiri di ambang pintu kamar. Matanya yang tajam menatap ke arah gelas yang telah hancur, lalu pandangannya terangkat menatap adiknya yang kini berada dalam gendongan Mora. Rakael tidak menangis. Anak itu membenamkan wajahnya di ceruk leher Mora, tapi Fier bisa melihat satu matanya mengintip ke arah Anne. Tatapan itu dingin dan misterius. Bukan tatapan Rakael yang biasa. Itu adalah raut wajah yang pertama kali Fier lihat dari adik kembarnya. 9. Bawa anak-anak ke kamarnya, titah Marco pada Mora tanpa menoleh, masih berdiri menghalangi ibunya mendekat. Mora mengangguk cepat. Lah membawa Rakael serta menggandeng Fier masuk kembali ke dalam kamar. Meninggalkan Marco yang masih berdebat sengit dengan ibunya yang terus-menerus mengatakan kedua anaknya sebagai pewaris yang gagal. 3. 173. Malam semakin larut. Lampu kamar telah diredupkan. Mora duduk di tepi ranjang, mengusap kepala Rakael yang kini sudah tertidur lelap. Napas anak itu teratur, wajahnya damai, sangat kontras dengan huru-hara yang baru saja ia ciptakan. Anak itu bahkan tidak jadi meminum susu karena kejadian tadi. Mora sendiri tak tahu mengapa Anne tiba-tiba memberikan putranya susu. Mungkin gelasnya memang terlalu panas, jadi dia kaget dan menjatuhkannya, gumam Mora mencoba berpikir positif. D. Mommy. Suara lirih memecah keheningan. Mora menoleh, ternyata Fier belum tertidur. Putrinya itu berbaring miring menatarnya, matanya terbuka lebar. Ya sayang. Kenapa belum tidur? Raka sengaja jatuhin gelasnya, ucap Fier datar. Kening Mora berkerut dalam. Sengaja. Maksudmu? Lia, dia sengaja. Raka terlihat aneh tadi, Mom. Dia tidak takut dengan nenek. Dia menatap nenek seperti melawan, terang Fier. Analisis anak itu membuat Mora terdiam. 2. Mora merenung. Benar juga. Tadi Rakael tidak menangis histeris seperti biasanya kalau kaget. Dia malah tenang di pelukannya. Apakah Rakael merasakan penolakan dari Anne dan memberikan perlawanan dengan caranya sendiri? Mommy, nenek Anne enggak suka kita, iya? Tanya Fier lagi, suaranya terdengar sedih. 4. Hati Mora mencelos. La tersenyum menenangkan, membelai wajah Fier dengan lembut. Ingat apa yang Mommy ajarkan. Kita gak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita, sayang. Itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan reaksi kita. Tak peduli nenek suka kita atau enggak, yang penting kalian anak-anak baik. 4. Mora mengecup kening Fier. Dan ingat, ada Dedi di sini yang sangat suka sama kalian. Itu sudah cukup, kan? Fier memiringkan kepalanya, menatap ibunya lekat-lekat. Mommy suka Dedi enggak? 2. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat senyuman Mora luntur seketika. Mendadak tenggorokannya tercekat, ia tersedak lut empatnya sendiri.
Wajahnya memanas. Gugup melanda dirinya. Bayangan Marco di kolam renang tadi, tubuh atletisnya, tatapan tajamnya, dan kekecewaannya berputar di kepala Mora. Sudah malam, ayo tidur. Ucap Mora mengelak, menarik selimut sebatas dada Fier. Lalu berbaring di sebelah Rakael dan memeluk putranya itu. 1. Namun Fier belum puas. La menatap Mora kembali. Momi, apa Momi akan menikah dengan orang lain? Tapi Fier hanya punya satu Dedi. Hanya Dedi Marco. Ucapan Fier membuat Mora kembali membuka matanya di kegelapan. Matanya menatap lurus ke arah depan, tapi 174. Pikirannya melayang. Ada binar harap yang disembunyikan dalam suara putrinya. Fier yang biasanya cuek, ternyata sangat mendambakan sosok ayah. Tidurlah Fier, ini urusan orang dewasa. Besok mungkin Dedi akan datangkan guru sehingga kamu dan Raka akan belajar. Kamu harus bangun lebih awal besok, ucap Mora memilih mengabaikan pertanyaan putrinya. Terdengar helaan napas kecewa dari belakang punggungnya. Fier pun memejamkan matanya dan mencoba tidur. Tanpa mereka sadari, pintu kamar sedikit terbuka. Marco berdiri di sana, mematung. La mendengar semuanya. Hatinya mencelos mendengar Mora mengelak dari pertanyaan Fier. Pria itu merasa itu adalah konfirmasi bahwa Mora memang tidak mau menikah dengannya. Banyak dugaan buruk bersarang di benaknya, tapi ia memilih diam, menutup pintu perlahan dan kembali ke kamarnya yang dingin dan sepi. 13. 175. Bakat Rakael. Keesokan harinya, suasana di kediaman Ramirez tampak sibuk. Benar saja, hari ini guru privat datang untuk mengajar Fier dan Rakael sesuai janji Marco. Namun, Marco melakukan sesuatu yang berbeda. La tidak menyerahkan pendidikan anaknya pada Anne. La sendiri yang memilih dua guru muda yang kompeten untuk mengajarkan hal berbeda. Marco khawatir Rakael akan kesulitan jika diajarkan dengan metode yang sama dengan Fier, atau diajar oleh guru yang sama sekaligus. Jadi, ia memisahkan mereka dalam satu ruangan besar yang disekat. Kini, Mora dan Marco berdiri di ambang pintu, mengamati sesi belajar itu dalam diam. 1. Fier tampak tenang, tekun mendengarkan gurunya menjelaskan dasar membaca dan menulis. Sementara Rakael, anak itu terlihat gelisah di kursinya, kakinya bergoyang-goyang tak bisa diam. Maaf jika Rakael terlambat dalam segala hal, Marco bisik Mora tiba-tiba, matanya berkaca-kaca menatap punggung. Kecil Rakael. Marco menoleh, menatap profil samping wajah Mora yang sendu. Dia berada di dalam NICU selama 2 minggu setelah lahir. Paru-parunya belum matang sempurna. Dokter pun saat itu mengatakan kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Suara Mora bergetar mengingat masa-masa kelam itu. Tapi, Rakael mampu bertahan sampai sekarang. Biarpun mama kamu mengatakannya sebagai pewaris gagal, tapi bagiku, dia putra yang hebat. Dia telah bertarung nyawa sejak napas pertamanya. Itu keajaiban yang luar biasa. 9. Hati Marco tersentuh. La tak tahu detail perjuangan itu.
La merasa bersalah sempat meremehkan kemampuan Rakael hanya karena dia cerewet. Marco menggeser tubuhnya mendekat, bahu mereka bersentuhan. Tidak ada penerus Ramirez yang gagal, Mora. Rakael hanya belum diarahkan. Ketika sudah menemukan jalannya, dia akan menjadi lebih baik. Kamu ibu yang hebat sudah menjaganya. Keduanya kembali fokus ke depan. Fier tampak sudah mulai mengerjakan soal latihan dengan tenang. Sementara di sisi lain ruangan, suara Rakael mulai meninggi. Ocehannya terdengar jelas. Akhirnya, Marco memutuskan untuk menghampiri putranya itu karena guru yang mengajar Rakael tampak kewalahan dan berkeringat dingin. Ada apa ini? Tanya Marco bingung saat sampai di meja Rakael. Rakael mendongak, wajahnya merah padam karena kesal. La menunjuk kertas di depannya dengan kasar. Nah olangnya datang. Dedi, bilang Camaonti ini, Culu jangan kacihkan laka kol-kol ini. Pekik anak itu dengan mata membulat sempurna. Apa ini? Catu tambah catu. 2 tambah 2. Dia kilalaka bayi. 6. Marco menunduk, menatap kertas latihan yang diberikan. Itu adalah soal matematika dasar bergambar buah-buahan. Sangat wajar untuk anak usia 4-5 tahun. Marco menatap guru tersebut. Ajari dulu putraku membaca, mungkin perhitungan ini membosankan untuknya atau dia belum paham konsep angka.